Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala sayyidina wa habibina wa tibbi qulubina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami hormati segenap para hadirin keluarga besar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan segenap para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkan kami menyampaikan satu hadis di dalam Fathul Bari karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Suatu ketika Allahu anhu memiliki sebidang tanah yang sangat mahal, bahkan tanah yang sangat produktif waktu itu. Beliau bertanya kepada Rasulullah, kami memiliki tanah yang sangat bagus, bagaimana kalau kami wakafkan, kami sedekahkan? Maka Rasulullah SAW saat itu memberikan petunjuk wakaf produktif, yaitu mewakafkan manfaat dari tanahnya Sayyidina Umar. Tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, tetapi manfaatnya itu untuk fuqara, orang-orang fakir, riqab, para budak, kemudian musafir, tamu, dan diizinkan pengelola itu, pengelola wakaf produktifnya Sayyidina Umar, untuk mendapatkan sebagian dari wakaf tersebut, tapi bukan untuk dimiliki dan bukan untuk memperkaya diri. Tulis Imam Bukhari dalam hadis Sahih Bukharinya. Jadi wakaf produktif itu sudah ada sejak zaman Sayyidina Umar. Kemudian produktifnya itu berupa apa? Ada yang wakaf produktif untuk manfaat perang. Ada wakaf produktif yang bermanfaat untuk pendidikan. Ada wakaf produktif yang bermanfaat untuk kesehatan. Dan ada lagi wakaf produktif bermanfaat untuk ilmu pengetahuan. Maka pakar peradaban Islam dan pakar sosiologi Islam Ibnu Khaldun
dalam mukaddimahnya dengan teori Kaldunis, ya, beliau menyatakan bahwa ilmu pengetahuan itu berkembang seiring dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan. Ilmu pengetahuan itu maju seiring dengan kemajuan peradaban dan kebudayaan. Dengan istilah peradaban itu umron, kebudayaan itu hadarah. Dalam bahasa Arabnya peradaban fisik, infrastruktur, manufaktur dan sebagainya itu umron, kemudian kebudayaan adalah hadarah. Lebih lanjut Ibnu Khaldun mengatakan bahwa pemerintah Turki dalam mengelola wakaf produktif itu karena kekhawatiran petinggi-petinggi penguasa pemerintah Turki akan ketidakmampuan, akan kurangnya kualitas generasi sesudahnya. Karena generasi sesudah kita belum tentu sekualitas kita. Generasi sesudahnya belum tentu sekualitas generasi sebelumnya. Baik itu kualitas ilmu pengetahuan atau integritas diri sendiri. Itu belum tentu sama. Jadi dipegangnya wakaf produktif generasi yang sekarang bisa lebih baik daripada generasi sesudahnya. Syukur generasi sesudahnya lebih baik daripada generasi yang sekarang. Maka pemerintah Turki khawatir mereka bangun sebanyak-banyaknya madaris, sekolahan-sekolahan, kampus-kampus. Zawaya, zawaya itu adalah pondok pesantren sufisme. Pondok pesantren para darwis. Kalau sekarang pondok thariqah. Kenapa? Karena negara itu harus diimbangi antara intelektual dan spiritual. Jadi intelektualnya dibangunkan kampus-kampus di Turki, kemudian spiritualnya dibangunkan pondok-pondok pesantren thariqah. Dan rubut itu pondok pesantren yang untuk menampung mereka yang ekonomi lemah. Disebut dengan ribat. Ribat itu dalam kamus bahasa Arab, tulis Az-Zabidi dalam karyanya Tajul Arus Syarah Al-Ghamus Fairuz Zabadi, ribat itu adalah suatu tanah bangunan yang diwakafkan untuk para santri mahasiswa yang ekonomi lemah. Itu ditampung dalam istilah ribat. Maka di Mekah itu banyak ribat-ribat. Itu wakaf untuk santri-santri yang ekonomi lemah. Jadi diopeni mulai dari ilmu pengetahuannya sampai spiritualnya. Peradaban ini menjadi teori lagi dari Ibnu Khaldun, dari hadis Nabi Umar bin Khattab, kemudian Turki, kemudian dilanjutkan dengan mengelola wakaf dalam peradaban modern. Ada satu buku penelitian berjudul Ad-Daulatul Utsmaniyah Awamilun Nuhud was Sukut. Kedaulatan Ottoman, faktor-faktor bangkit dan runtuh. Jadi Ottoman itu pernah bangkit, pernah runtuh. Dinasti Utsmaniyah, Daulah Utsmaniyah itu bagaimana awamilun nuhud,
faktor-faktornya bangkit, wassukut, faktor-faktornya jatuh. Saya baca di situ, di antara faktor-faktor bangkitnya suatu peradaban dan kemajuan suatu negeri, satu, al-ihtimam bil ulama. Punya kepedulian terhadap ulama. Itu pertama. Untuk negeri-negeri Islam. Jadi al-ihtimam bil ulama. Pertama adalah kepedulian suatu negara, kepedulian suatu pengelola badan wakaf dalam memajukan peradaban ialah ihtimam bil ulama. Memperhatikan ulama, bagaimana ulama itu maju dalam ilmu. Karena tidak semua ulama maju dalam ilmu. Ada ulama yang setelah menjadi ulama justru mengalami kemunduran ilmu. Karena dia sudah disebut ulama. Karena dia sudah disebut ulama justru kurang baca. Kalau ulama dulu kan tidak. Kalau ulama seperti kita-kita ini tidak sehebat dulu. Kalau ulama dulu itu disebut ulama, dia produktif. Produktif menulis, produktif membaca, produktif riset. Kalau kita ini kan tidak disebut ulama, justru kurang kegiatan ilmunya. Sebagian begitu, tidak semua. Nah, itu peradaban harus difikirkan bagaimana ulama itu menjadi aktif. Karena seperti Al-Azhar, meskipun ada pendidikan umum, tapi ikonnya adalah ulama. Riyadh itu, kalau di Universitas Riyadh, saya punya buku kecil, Pak Masyudi, karena Pak Direktur Rumah Sakit ada buku kecil tentang pengalaman-pengalaman dokter bedah jantung di Rumah Sakit Militer Riyadh. Dalam bahasa Arab, pengalaman-pengalaman spiritual dokter bedah jantung. Nah, berarti terhubung dengan ulama. Nanti ada lagi kemajuan di suatu negara, konflik akan bertanya pada ulama juga. Ilmuwan yang ahli senjata misalnya di Iran akan bertanya, untuk apa senjata ini? Kadang positif, kadang negatif. Di daerah perang. Waktu itu di Indonesia, Jenderal Sudirman bertanya kepada ulama. Bung Tomo bertanya kepada Ki Haji Hashim Asy'ari. Dan seterusnya. Jadi tidak bisa dihindari peradaban itu melibatkan ulama. Al-ihtimam bil ulama. Yang kedua, peradaban itu di negeri-negeri Islam dalam bukunya Ad-Daulatul Ismaniyah Bainas Nuhud was Sukut, itu karya Dr. As-Sallabi. Dijelaskan di situ al-ihtimam bisyu'ara wal udaba. Bagaimana melahirkan sastrawan dan penyair. Itu juga termasuk peradaban. Melahirkan sastrawan dan penyair. Karena apa? Perang ideologi, peradaban dalam dunia peradaban, ketika perang ideologi itu juga melibatkan sastrawan dan penyair. Maka sastrawan-sastrawan pada waktu di Turki ketika zaman Muhammad Fatih itu muncul sastrawan Ahmad Basha, Mahmud Basha, Qasim Basha, dan sastrawan-sastrawan yang tidak sesuai dengan etika Islam akan mendapatkan sanksi. Karena apa? Akan membawa cerminan budaya negatif di negara itu. Nah, sekarang ini kan tidak ada kontrol, sastrawan-sastrawan itu belum ada kontrol dari akademik Islam. Apakah sastrawan ini beretika
apakah sastrawan ini tidak beretika dan itu cermin dari peradaban dan kebudayaan terpuji atau tercela di suatu negara. Kalau negara itu melahirkan sastrawan terpuji, maka akan harum nama negara itu. Kalau negara itu melahirkan sastrawan yang tidak terpuji, maka akan cela nama negara itu. Jadi melahirkan sastrawan-sastrawan yang betul-betul terhindar dari bujun. Bahkan ketika Muhammad Al-Fatih, sastrawan yang mujun itu dilarang. Mujun itu bersendaguro. Itu dilarang. Tidak beretika. Kemudian da'arah, mesum, sastrawan yang mesum, budayawan yang mesum, dilarang. Membuat buku-buku mesum dilarang. Jadi betul-betul ketat sekali. Akhirnya masyarakat pada waktu itu berperadaban dan berkebudayaan yang betul-betul terpuji menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah al-ihtimam bitarjamah. Punya kepedulian untuk menerjemahkan buku-buku asing. Al-ihtimam bitarjamah. Punya kepedulian untuk menerjemahkan buku-buku asing. Kenapa demikian? Karena kalau tidak dikelola oleh akademik yang islami, buku-buku asing akan diterjemahkan ke negara kita, justru buku-buku yang menyesatkan. Maka untuk meningkatkan peradaban kita, kita punya intelektual yang menerjemahkan buku-buku asing yang membawa hidayah, bukan membawa penyesatan. Ada satu buku menjawab orientalis dalam bahasa Arab. Tebel, satu jilid, saya baca di situ tentang transplantasi. Tentang transplantasi itu dalam Islam kan ketat sekali. Tidak seperti transplantasi yang dilakukan oleh sekuler. Dalam Islam ada aturan-aturan hukum yang sangat ketat. Di antaranya itu terkait transplantasi hati. Itu saya baca dalam buku terjemahan dari buku asing ke bahasa Indonesia. Ada satu pasien yang pasien itu sebetulnya lemah lembut. Lemah lembut. Bahkan bukannya lemah lembut, pendiam. Tapi dia cangkok, transplantasi, ganti hati, mendadak itu dia keras. Mendadak itu dia keras, agresif. Ternyata yang dicangkokkan itu hati petinju. Hati seorang petinju. Dicangkokkan, berubah, sifatnya berubah. Kemudian transplantasi dilakukan lagi, yaitu seorang yang tidak rasa-rasa kejam, ramah, mendadak itu keras. Juga ternyata pengaruh dari transplantasi tersebut. Nah, ini perlu diterjemahkan bagaimana pandangan Islam. Jadi berperadaban dan berkebudayaan, tapi ada kontrol dari Islam. Kontrol dari Islam. Seperti transplantasi, itu perkembangan ilmu pengetahuan, tapi kalau maaf di negara tertentu yang sekuler, apalagi yang ateis, negara yang ateis, sangat jauh cara-cara transplantasi yang disetujui oleh Islam. Maka Islam
harus melahirkan dokter-dokter bedah, dokter-dokter yang ahli dalam bidangnya, yang sesuai dengan cara-cara Islam, cara-cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka al-ihtimam biterjamah, harus ada kepedulian terhadap terjemah. Yang keempat, ketika untuk memajukan peradaban, al-ihtimam bil bina wal umran wal mustasfayat. Itu disebutkan khusus dalam karya Daulatul Utsmaniyah awamilun nuhud was sukut. Kedaulatan Islam, faktor-faktor bangkit dan runtuh. Di antaranya kebudayaan itu dengan membangun peradaban dan kebudayaan itu membangun bangunan-bangunan infrastruktur dan banyak rumah sakit. Mustasfayat. Sudah ada cabangnya di luar Jawa Pak Hasan ya? Di mana itu? Di daerah Banjarmasin ya. Mustasfayat. Rumah sakit. Membangun rumah sakit. Ketika rumah sakit dibangun oleh di satu negara, itu ada rumah sakit yang agak unik. Jadi dokter dan karyawan itu dites yang punya karakter-karakter sufi. Ada kahal. Kahal itu dokter mata. Itu bahasa Arabnya kahal. Ada ahli bedah, itu jarrah. Jadi kalau dalam apa itu bahasa Arab, jarrah itu ahli bedah. Al-jarrah. Nah, itu ditanya, dites di satu negara, yang dicari adalah pertama zawul qona'ah. Dokter-dokter yang punya sifat qona'ah. Menerima, neriman. Tenaga medis yang neriman, qona'ah. Yang kedua asyafaqah. Ada rasa kasih sayang, welas asih. Yang ketiga al-insaniyah, ada pri kemanusiaan. Jadi qona'ah, neriman, syafaqah, kasih sayang, al-insaniyah, pri kemanusiaan. Bahkan ada rumah sakit di Mesir, perkembangan peradaban, rumah sakit di Mesir, di Kairo, namanya rumah sakit Qalawun. Rumah sakit Qalawun. Saya baca dari buku seorang dokter Islam, Ali Fikri. Dokter Ali Fikri dalam bukunya As-Samirul Muhaddib. Di situ dijelaskan ada rumah sakit Qalawun. Kalau dulu namanya rumah sakit orang Arab, Persia menyebutkan Maristan, Bimaristan. Gitu ya. Nah, di situ rumah sakitnya, pengumuman sholat subuh itu 2 jam sebelum waktu subuh. Antik itu rumah sakit. Jadi 2 jam sebelum adzan subuh di Kairo, di masjid-masjid Jami' Kairo belum adzan subuh, 2 jam sebelumnya rumah sakit itu sudah mengumumkan persiapan subuh. Supaya bangun semua. Kenapa? Untuk menghibur penderita insomnia. Begitu. Untuk menghibur penderita insomnia yang ada di rumah sakit itu. Supaya terhibur banyak temannya yang tidak tidur. Sampai begitu itu di rumah sakit Qalawun. Di rumah sakit Qalawun itu diterapkan 2 jam sebelum waktu adzan subuh sudah ada pengumuman subuh. Akhirnya orang bangun semua, penderita insomnia itu terhibur. Karena apa? Banyak ramai rumah sakitnya, tidak sunyi. Sampai begitu. Nah, ini pembangunan rumah sakit. Dan ada lagi yang mempraktekkan di rumah sakit Qalawun juga, itu memang itu berat untuk operasional. Itu majanan, gratis total. Nah itu tentu berat. Majanan itu gratis total.
Dan itu pernah terjadi di rumah sakit Kolawun di Mesir. Tapi Mesir itu punya kejanggalan beberapa hal, termasuk dalam segi militer. Saya baca di Mesir pernah pemerintah resmi punya tentara bermata satu, jadi yang satu harus dicopot. Itu di Mesir pernah pemerintah punya militer resmi, tentara bermata satu. Jadi mata yang satunya dicopot. Dicopot, tentara bermata satu. Itu kalau dalam film apa itu ya? Mata satu itu ya. Jadi pernah di Mesir itu kejanggalannya. Al-ihtimam membangun bilbina bangunan, al-umron infrastruktur, al-mustasfayat rumah sakit. Yang kelima, al-ihtimam bit-tijarah was-sina'ah. Yaitu kepedulian terhadap perdagangan dan industri. Al-ihtimam bit-tijarah was-sina'ah. Punya kepedulian terhadap dagang dan industri. Kemarin kami diizinkan Allah silaturahmi ke industri kapal di Surabaya, PT DOK. Kami lihat pembangunan kapal, memang semua apa yang menjadi teknologi yang sekarang ini itu didahului oleh mukjizat tanpa kecuali. Semua didahului oleh mukjizat. Ketika astronot, belum ada astronot, didahului oleh Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum ada pesawat, didahului oleh Wali Sulaiman ar-Riha. Nabi Sulaiman punya mukjizat bisa terbang dengan angin. Didahului dengan mukjizat. Ketika belum ada industri kapal, wa yasna'ul fulka, didahului oleh Nabi Nuh yang menciptakan kapal. Ketika belum ada industri senjata, didahului baju perang, didahului oleh Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Jadi semua peradaban di dunia ini selalu didahului oleh mukjizatnya nabi-nabinya Allah alaihi wassalatu wassalam. Termasuk perdagangan, al-ihtimam bit-tijarah was-sina'ah. Di Mesir ada ulama yang pedagang kaya raya. Namanya Les bin Sa'din. Les bin Sa'din itu ulama kaya raya. Disebutkan dalam kitab Husnul Muhadarah fi Ahbari Misra wal Qahirah karya Jalaluddin As-Suyuti. Les bin Sa'din itu kalau menjamin makanan, jajan berisi emas. Semua berisi emas. Rotinya berisi emas. Snack-snacknya berisi emas. Itu kalau menjamin tabung. Sampai beliau itu tidak kewajiban zakat. Saking sudah banyaknya yang disedekahkan. Namanya Les ibn Sa'din. Itu ulama kaya raya. Abi Hanifah juga ulama kaya raya. Al-Bazzaz, pedagang sutra. Ulama kaya raya. Jadi kaya rayanya itu bukan dengan menjual agama. Dengan intelektualnya, dengan keahliannya, dengan kejujurannya, dengan keamanahnya, dia berdagang. Bukan menjual agama. Bukan transaksi hukum. Bukan jual beli antara hukum syariat dengan sekuler, bukan. Tapi dia berdagang. Abi Hanifah berdagang, Al-Bazzaz berdagang, sampai kaya raya. Bahkan ada ulama yang bukunya namanya Ahkamul Quranil Jassas. Al-Jassas itu apa? Al-Jassas itu orang yang jual gamping. Al-Jassas. Bahkan ada ulama yang dinisbatkan Ad-Dahabi. Ad-Dahabi. Seperti pengarang Syiaru A'lamin Nubala.
pengarang sejarah Islam, Tarikh Islam 45 jilid, Ad-Dahabi. Itu Ad-Dahabi adalah dari kata dahabi, pedagang emas. Orang tuanya itu pedagang emas. Jadi orang dulu memperhatikan sekali namanya at-tijarah was-sina'ah, berdagang dan industri. Tentunya alhamdulillah dengan izin Allah, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung alhamdulillah telah melengkapi semua itu. Alhamdulillah telah melengkapi semua itu. Semoga Allah memberikan generasi sesudahnya lebih sempurna dan lebih baik dan lebih qanaah, lebih ikhlas, kualitas ikhlasnya lebih tinggi daripada yang sekarang. Dan yang sekarang ini lebih ikhlas, lebih amanah daripada yang sebelumnya dan seterusnya. Itu harapan kita untuk peradaban dan kebudayaan. Al-Quran menawarkan bagi orang-orang yang mengambil hikmah dari sejarah. Tadi sudah saya paparkan tentang sejarah, tentang bagaimana peradaban itu. Al-Quran menawarkan siapa yang mengambil pelajaran dari peradaban itu. Ternyata dalam Al-Quran ada kata ibrah. Ibrah itu artinya pelajaran. Dalam Al-Quran kata ibrah itu sebanyak 6 kali. Ada la ibratan li ulil absar. Ada ibratun li ulil albab. Ada la ibratan li mayyahsya. Nah ini untuk kita yang mengelola Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Itu harus ulil absar, ulil albab, mayyahsya. Pertama, la ibratan li ulil absar. Peradaban-peradaban itu kita baca, kita pelajari, pelajaran bagi kita yang ulil absar, yang diberi Allah ilmu pengetahuan. Kita diberi oleh Allah ilmu pengetahuan dengan berbagai disiplin ilmu. Ini mengambil dari sejarah peradaban, mulai dari keikhlasannya, amanahnya dan pengabdiannya kepada umat manusia. Kepada umat manusia. Ini ibadah. Kerja kita di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung ini semoga menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi khidmah kepada agama Allah, khidmah kepada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ibratan li ulil absar itu disebut sampai 2 kali dalam Al-Quran. La ibratan, pelajaran bagi ulil absar. Yang kedua, ibratun li ulil albab. Kebudayaan-kebudayaan itu yang sudah saya sampaikan, ibratun li ulil albab. Ialah saya mengambil dari Al-Quran, meskipun Al-Quran temanya bukan tema itu, tapi kita ambil dari kata ibrah itu, la ibratan li ulil absar, kemudian ibratun li ulil albab. Ialah pelajaran bagi kaum intelektual. Tapi yang terakhir dalam Al-Quran, ternyata yang mengambil pelajaran disebut terakhir dalam Al-Quran adalah orang yang mengambil pelajaran dari sejarah ialah orang yang takut kepada Allah. Itu dalam Al-Quran, la ibratan liman yahsya di surat An-Nazi'at. La ibratan liman yahsya, pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Ini godaan iman, kita takut. Kita mau tidak jujur, kita takut kepada Allah. Kita mau tidak kasih sayang, takut kepada Allah. Kita mau khianat, takut kepada Allah. Kita mau egois, takut kepada Allah. Nah, rasa-rasa takut itu muncul. La ibratan liman yahsya, pelajaran rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis Nabi SAW
disebutkan oleh dalam literatur tasawuf, kitab Nawadirul Usul fi ma'rifati ahadisir Rasul, karya Hakim At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, masalu ummati masalul matar. Umatku itu bagikan air hujan. Perumpamaan umatku seperti air hujan. Bagaimana air hujan? La yudra awaluhu khairun au akhiruhu. Tidak diketahui yang baik itu hujan yang pertama atau hujan yang terakhir. Masalu ummati masalul matar. Perumpamaan umatku perumpamaan air hujan. La yudra awaluhu khairun au akhiruhu. Tidak diketahui apakah hujan yang pertama yang baik atau hujan yang terakhir. Semoga yang pertama dan terakhir baik semua. Mulai dari yang mewakafkan, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang mengelola badan wakafnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang sekarang ini berkhidmah, beribadah, antara ibadah, ubudiyah dan khidmah untuk agama Allah, tentunya untuk hamba-hamba Allah. Ini termasuk baik awalnya, baik akhirnya. Ini hadis sangat penting, diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar dalam kitabnya Nawadirul Usul fi Ahadisir Rasul, yaitu di hadis nomor 699. Hadis nomor 699. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga membawa berkah pada kita semua. Jadi untuk kesejahteraan umat manusia itu kita berpikir apakah diri kita ini berkhidmah di Badan Wakaf Sultan Agung ini, posisi kita ulil absar, berarti kita ini berpengetahuan, para dosen. Apakah kita ini ulil albab, orang-orang yang cerdas, administrasinya, manajemennya, siapa yang mengelola, pengawasnya. Apakah kita ini mayyahsya, orang yang seharusnya takut kepada Allah? Harusnya tiga-tiganya. Ulil absar, ulil albab, dan mayyahsya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma aghnina bil ilmi. Ya Allah, berikan kekayaan kepada kami, kekayaan ilmu. Wa zayyinna bil hilmi. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan sifat lapang hati dan lapang dada dan kesabaran. Wa akrimna bittaqwa, jadikan kami semua ini mulia dengan ketakwaan. Wa akrimna bittaqwa wa jabbilna bil afiyah, dan berikanlah kita ini keindahan dengan keindahan kesehatan. Wa jammilna bil afiyah, jadikan kami semua ini indah dengan kesehatan lahir dan batin. Allahumma ya Allah, antal karim, engkau maha mulia, fa'akrimna, jadikan kita semua ini mulia. Ij'alna mukhlisin, kita jadikanlah ya Allah orang yang ikhlas di jalanmu, mukhlisin, yang dimurnikan untukmu. Allahumma ja'alna min ahlil haq, ya Allah jadikan kami semua orang yang berjalan di jalan yang benar. Alladzina tolabul haq, yang selalu mencari kebenaran. Minkal haq, dari engkau yang maha benar. Allahumma ja'alna syakirin, ya Allah jadikan kami ini hamba-hamba yang ahli bersyukur. Sabirin, hamba-hamba yang ahli bersabar. Zakirin, hamba-hamba yang ahli berzikir. Ya Allah, ikfina, berikan kecukupan kepada kami.
Allahumma ikfina bifadlika, dengan anugerahmu, amman siwak, tidak bergantung pada selain engkau ya Allah. Allahumma ikfina bifadlika an haramika, Allahumma ikfina bifadlika an haramik. Ya Allah, ikfina, cukupilah kita dengan anugerahmu dari apa-apa yang engkau haramkan. Berikan kami kecukupan anugerah, tidak kena rezeki yang haram. Allahumma kfina bifadlika an haramik wa akhnina bifadlika. Allahumma kfina bifadlika. Ya Allah, jadikan kita ini orang yang cukup dengan anugerahmu dari rezeki yang haram, dan berikan kami ini cukup dengan anugerahmu dari rezeki yang menyesatkan kami, yang membinasakan kami, yang mensengsarakan kami. Kami tahu ya Allah, rezeki yang banyak belum tentu membahagiakan, tapi rezeki yang sedikit belum tentu mensengsarakan. Berikan kami rezeki sedikit atau banyak yang membawa kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.